Yesus lakukan demi untuk menyadarkan Bani Israel, dia utusan Tuhan, tolong diterima wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan untuk kalian. Itu ajaran Yesus. Bahkan disampaikan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Eloah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan dikenal sebagai Tuhan. Itu endingnya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, kalian harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, seorang yang berasal dari Nazaret. Dia ada orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Eloah Abraham dengan melalui perantaraan Yesus. Tamat pengajaran Yesus kepada Bani Israel, dia ditolak sebagai rasul. Kembali dia ke Tuhan. Selesai perkara. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sampai pada tahun 52, tiba-tiba muncul Yesus palsu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus yang kau sembah hari ini. Bukan Yesus Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Yesus lain yang muncul kepada Paulus, yang mengajak kemudian manusia untuk menyembah kepada dirinya. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalian semua adalah pengikut Kristus, kalian semua adalah pengikut Yesus, tapi yang palsu. Silakan Anda perkuat argumentasi saudara. Saya ini menyembah Yesus karena Yesus mengaku Tuhan. Yes, memang betul. Karena penyesatnya memang mengaku itu. Tidak salah. Yesus memang mengajarkan demikian. Waspadalah. Waspadalah. Coba Anda lihat Matius 24 dari data 23. Tadi data 4, data 5. Di situ Mesiasnya mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang. Satu. Yang kedua, Anda baca dari 23. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus setelah itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik, dan juga mengaku bertemu Yesus ketika dia di dalam bilik penjara. Skubalon dalam bahasa Yunani artinya apa? Skubalon artinya kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Sel penjara. Tidak bebas orang masuk kecuali orang khusus yang masuk di kamar itu, di bilik itu, yaitu si terdakwa. Paulus masuk di kamar rahasia itu, dan di situ dia mengaku bertemu dengan Mesias, menulis surat Filipi, Efesus, Galatia, dan seterusnya. Camkan itu baik-baik. Aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku telah mengatakannya itu. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku ketemu Yesus, jangan percaya. Aku datang kedua kalinya nanti seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau hanya dia sendiri, aku bertemu dengan Yesus loh, jangan kau percaya. Aku melihat Yesus loh, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat dari timur sampai ke barat memancar cahayanya, demikianlah nanti caraku datang yang kedua kali. Juga malaikat berkata dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat dari bumi ke surga, ke langit, itu akan datang kedua kalinya sama persis seperti engkau melihat dia terangkat. Apa itu? Dia datang dengan jasadnya. Untuk yang kedua kalinya datang dengan jasadnya.
Iya bang, sebentar bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada jasad kecuali hanya cahaya. Ingat, Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada daging. Berarti itu bukan Yesus yang asli. Sebab Yesus yang asli datang lengkap dengan dagingnya. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dalilnya? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Silakan. Oke. Ada begitu banyak ayat yang dipaparkan oleh Bang Suma, itu sangat luar biasa ya. Dan itu sangat menguatkan tentang, justru itu sangat menguatkan tentang eksistensi Yesus sebagai Tuhan yang orang Kristen percaya. Dia adalah Tuhan satu-satu yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mengajarkan semua yang baik. Tidak ada pengajaran-pengajaran dia yang tidak baik. Dia melakukan apa yang dia diperintahkan Bapa kepada dia untuk dia sampaikan kepada manusia. Kalau saya tadi menyimak semua argumentasi firman Tuhan ini semua diarahkan kepada Yesus palsu. Yesus palsu yang mana ini? Padahal semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu dia bersumber dari kebenaran Allah sendiri, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Nggak ada kepalsuan, nggak ada aniaya, nggak ada hal-hal buruk yang dia sampaikan. Semua mengenai nubuat-nubuat, keselamatan tentang dunia sekarang dan dunia akhirat, tentang kebenaran. Apa yang perlu disangkal di situ? Saya nggak tahu bagaimana cara orang bisa mendiskreditkan tentang kemahakuasaan Yesus sebagai manusia yang 100% ilahi dan insani. Dia mau diarahkan kepada Tuhan yang palsu. Bagaimana caranya itu? Agak susah, nanti pikiran saraf kita akan rusak. Apa kepalsuan Yesus yang Yesus ajarkan tentang ceritanya dia sebagai keilahiannya dia? Apa yang Bang Suma lihat dari kepalsuan yang dia punya? Enggak ada sebenarnya. Saya enggak tahu di mana kesalahan Yesus di sini. Silakan. Oke, baik. Saya singkatkan aja. Salah satu dari jutaan kepalsuan. Satu aja dulu. Yesus asli mengatakan, jangan kau hilangkan sunat. Barang siapa menghilangkan sunat, dia akan menempati neraka. Tertulis dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus asli. Apa kata Yesus palsu? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mana yang betul? Mana yang betul? Siapa yang menghilangkan sunat masuk neraka. Siapa yang bersunat masuk neraka. Siapa yang tidak bersunat masuk neraka. Siapa yang bersunat masuk neraka. Apakah itu sama? Tentu tidak. Galatia 5 nomor 2. Yesus palsu berkata apa? Kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Neraka berarti. Yesus yang asli berkata, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajak orang lain juga untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Yesus yang satu mengatakan barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan orang lain juga untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. 32 tahun kemudian muncul Yesus juga mengatakan barang siapa yang bersunat, dia tidak akan masuk ke dalam surga, alias dia akan masuk ke dalam neraka. Mana yang betul? Ini baru satu. Tapi lagi-lagi saya butuh akal Anda untuk mencerna ini. Saya tidak ingin Anda egosentris terhadap agama saudara, tapi kita berdiskusi berdasarkan dengan akal sehat. Al-Quran saya mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitaba litahsabuhu minal kitaba wa ma huwa minal kitaba wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka orang-orang kafir niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Paulus tahu hukum sunat itu wajib hukumnya, tapi mereka merubah. Dia merubahnya kemudian bahwa sunat itu tidak berguna sama sekali. Yang mana yang Anda harus ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran yang palsu yang nabinya adalah Paulus?
Paulus ini adalah nabi palsu dari Yesus palsu. Matius 24 nomor 4. Waspadalah sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat agar menyesatkan orang-orang pilihan juga. Silakan Anda renungkan. Anda pengikut Yesus yang aslikah atau Anda pengikut Yesus yang palsu? Silakan. Ya, saya lebih menarik sekali pemaparannya. Yang jelas pasti bahwa kalau kita orang Kristen, mengapa sudah nggak perlu lagi sunat? Karena Tuhan adalah satu kelengkapan daripada pengenapan hukum Taurat. Gak ada gunanya kita sunat, yang penting kita itu sunat hati kalau orang Kristen itu. Menajiskan kita itu adalah apa yang keluar dari kita ucapkan, kan? Dalam hal ini pengganti sunat itu adalah kehidupan kita yang baik, hati kita yang perlu disunat, bukan kemaluan kita. Kita sudah nggak pakai nih. Memang perjanjian lama itu, Taurat itu penting, tapi Yesus adalah penggenapan. Dia sudah tidak lagi. Kan tadi kan Bang Suma sudah bilang, nggak ada guna lagi sunat, kan? Kalau ada Yesus kan sudah jelas tadi ayatnya. Saya sudah tidak tahu ayatnya di mana yang disebutkan tadi. Dan ada gunanya lagi sunat, kan? Dengan untuk apa kita lakukan sunat? Ya itu sendiri Bang Suma sudah jelaskan yang dibacakan tadi. Jadi benar-benar kita sudah nggak pakai lagi. Ya artinya sunat bukan satu lagi hal yang esensi bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, diselamatkan. Bukan berarti sunat itu menggantikan, tapi Yesus sendiri sebagai darahnya ya di kayu salib sudah menjadi korban bagi kita. Kalau kita sekarang sudah ada baptisan, sudah ada baptisan pengganti sunat yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya itu sudah cukup. Dengan kita membersihkan diri kita sendiri, dibaptis masuk ke dalam air, itu kan pengganti sunat kita, kan? Jadi ya kalau misalnya Yesus sendiri yang bukan merubah, tapi dia menggunakan sunat itu dengan dirinya sendiri sebagai korban di kayu salib, kan? Itu yang dimaksudkan saya rasa. Silakan. Oke, Bung. Rupanya Anda harus banyak mempelajari kitabnya orang Yahudi. Yang disebut sunat hati itu adalah tunduk melaksanakan setiap perintah Elohim. Perintahnya sunat kulub. Orang yang bersunat hatinya sudah pasti ikut. Tidak sombong dia terhadap perintah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sunat hati? Ngerti nggak sunat hati? Sunat hati itu adalah tidak mengikuti keinginan hati, tetapi memotong nafsu, syahwat kita, keinginan duniawi kita untuk berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunat. Maka sunat. Apa kata Yesus? Di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum sunat itu dibatalkan. Lagi-lagi Anda menentang Yesus, bukan? Kenapa? Karena Anda mengikuti Yesus palsu. Bagi kami yang tak ada lagi yang kayak begitu-begitu. Yes, thank you. Anda sedang memproklamirkan ajaran iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara iblis adalah orang kafir. Orang kafir adalah penolong iblis demi untuk menyelamatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda sedang menguatkan argumentasi iblis agar manusia membangkang terhadap perintah Tuhan. Dengan iblis datang mengaku sebagai Yesus, separuh dari penduduk bumi tertipu. Dikiranya yang datang itu Yesus, padahal Yesus palsu. Padahal sesungguhnya Yesus sudah menasihatkan muridnya, waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Apa bukti sesatnya? Coba, Tuhan mengatakan, barang siapa yang menghilangkan sunat, kisah Kejadian 17 nomor 14, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan. Apa perintah utusan Tuhan? Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu ajaran utusannya. Bahkan Yesus sebagai utusan Tuhan mengatakan, lebih mudah langit bumi lenyap daripada hukum Taurat setitik itu hilang, daripada sunat itu dibatalkan. Tapi Paulus, karena dia merasa ada Tuhan di belakangnya, yaitu Yesus, mengatakan kepada pengikutnya, wahai pengikutku, barang siapa di antara kalian bersunat, maka Yesus Kristus yang datang kepada aku di padang gurun itu tidak berguna bagimu. Emang
Tapi kalau kamu ikuti, jangan bersunat, maka Yesus Kristus yang adalah makhluk halus yang datang di belakang Paulus itu berguna bagimu. Apa itu? Membantu kamu sesat, membantu kamu supaya kau menjadi Kristen, membantu kamu supaya kau tidak menyembah pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah angan-angan, yaitu antara Yesus manusia 100% dan Tuhan 100, bukan 100%. Itulah yang terjadi hari ini. Coba Anda renungkan tuh. Anda mengatakan memang bagi kami, ya iya, karena kalian pengikut Yesus palsu. Tapi Yesus asli apa yang dikatakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit, bumi lenyap daripada sunat itu batal. Pertanyaannya, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Belum. Berarti belum batal sunat? Yes, belum. Makanya sampai hari ini orang Yahudi bersunat. Ada anaknya lahir hari ini, hari ke-8 sunat. Kenapa? Karena itu perjanjian kekal Tuhan. Tiba-tibanya datang Yesus palsu. Akulah Yesus. Tinggalkan semuanya itu. Aku akan mengutusmu, mengajarkanmu segala apa yang kau mau akan aku beri. Itu janjinya tuh. Itu janji Yesus yang datang kepadanya, kepada Paulus dan pengikutnya. Jadi cobalah Anda renungkan, Anda pikirkan, apakah betul Yesus berkata akan datang Yesus palsu? Yes. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Mana orang banyak yang disesatkan? Kristen namanya. Pembuktiannya, bisa tidak orang Kristen masuk ke bait sucinya orang Yahudi? Tak bisa. Tapi anehnya, Kristen ini mengaku pengikut Yesus orang Yahudi, tapi mereka nggak boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Aneh kan? Orang Kristen ibadah Minggu, dari mana ilmunya? Sedangkan Yesus ibadahnya hari Sabtu. Dari mana ilmunya hari Minggu? Dari situ kita sudah lihat. Yesus dan pengikutnya tidak makan babi, Kristen makan babi. Dari mana ini ilmunya? Yesus dan pengikutnya menyembah Eloah, Abraham, Ishak dan Yakub. Kristen menyembah kepada anak orang, makhluk yang datang kepada Paulus. Dari mana ilmunya? Sama enggak? Enggak sama. Jadi Yesus yang asli, pengikutnya Yudaism, orang-orang suci yang mengkuduskan dirinya, yang ibadahnya hari Sabat, tidak makan babi, mereka kemudian mengkuduskan jasad mereka, diri mereka dan juga bait suci mereka. Sedangkan pengikut Yesus palsu bernama Kristen makan semua makanan yang diharamkan dan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan juga ibadahnya hari Minggu, hari penyembahan sandai dewa matahari. Sama enggak? Enggak sama. Jadi mana penyesat itu? Dan apa nama kelompoknya? Penyesatnya adalah Yesus palsu dan nama kelompok pengikutnya adalah Kristen. Silakan Anda bantah dengan dalil. Silakan. Ya, tadi bicara sudah ada beberapa tema yang saya lihat sudah terangkat di sini mengenai sunat, terus pindah di tentang hari Sabat, tentang waktu untuk orang Sabat, dan kemudian ada tadi tentang kenajisan, makanan-makanan yang najis. Ada 3 hal yang saya pikir di situ agak berat juga untuk dijawab. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa kita percaya sunat, tadi Pak Bang Musuma sudah mengatakan bahwa sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Itu betul. Tapi kita percaya bahwa kita sudah menggantikan sunat itu, kalau di kita itu sudah digantikan dengan baptisan. Bahwa baptis itu kita menerima Roh Kudus, artinya dalam baptisan itu ada trinitas, ada kuasa Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam hal ini memang sunat itu sudah menjadi simbol bahwa Kristus itu sudah menjadi sunat atas kita semua. Dalam Kolose 2, saya baca aja ayat ya, supaya ini kita jelas ya. Dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12, dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat Kristus, yaitu dengan menanggalkan tubuh jasmani yang dikuasai oleh dosa, dan kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan. Dalam baptisan itu kamu juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, oleh karena kamu percaya kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini konsep yang kita pakai, bahwa sunat itu adalah tanda kita itu sudah mati dan dikuburkan. Adalah perjanjian baru untuk Dia, Tuhan itu mengenal siapa umatnya yang menyatu dengan Dia, yang seperti Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan 3 hari seperti tadi dibilang tanda Yunus itu 3 hari, kemudian Dia bangkit. Hanya itu tanda yang orang mulai mau lihat di zaman perjanjian lama sama baru. Itulah tanda akan Yesus, akan kelahiran, akan nubuat, akan identitas Yesus, status Yesus yang kita percaya, yang lahir dari
dari Maria, dari Roh Kudus. Itu yang Yesus yang kita beritakan, bukan Yesus palsu. Palsu mana? Palsu di mana? Saya bingung dari tadi yang dimaksudkan dengan orang Kristen menyembah Yesus palsu. Palsu dari mana? Kita percaya sebagai Roh Kudus yang adalah Allah Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16 itu untuk supaya manusia hidup kekal, supaya terputus ya hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia oleh buah terlarang, buat kuldi itu yang dimakan oleh Nabi Adam, oleh Adam, bukan Nabi ya, oleh Adam. Kemudian semua manusia berdosa, lahirlah Yesus untuk Allah sendiri datang menjadi manusia. Dialah bukan Yesus palsu, dia mau mati oleh kejahatan, oleh keserakan manusia, oleh ketakutan. Raja Herodes diambil tahtanya sebagai raja. Ketakutan itu yang membuat orang Farisi dan orang Taurat pada zaman itu membunuh Yesus oleh kejahatan, oleh pengaruh dari kuasa Lucifer tadi kita sudah bahas di awal, oleh iblis, sehingga Yesus mati, memang harus mati. Itu skenario, dia harus mati dan kemudian maut dikalahkan, 3 hari dia bangkit. Itu yang kita percaya, yang kita belajar dari setiap kitab perjanjian lama sampai baru tentang nubuat Yesus. Itu yang kita percaya. Baptisan, sunat kita sudah melengkapi memang, tapi kita bukan pakai sunat yang seperti di dalam perjanjian baru. Kita harus mati, dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Sunat, baptisan itu tanda sunat bagi kita. Jadi kita sudah nggak pakai lagi yang namanya sunat-sunat yang perjanjian. Oke, soal makanan kan kita sudah ada aturan. Yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, bukan yang masuk dari mulut, tapi keluar perkataan kita yang menajiskan. Kalau soal makanan, kita mau makan babi, mau silakan, anak suka makan atau tidak, itu terserah kita. Bukan harus ada aturan lagi untuk kita selamat, harus jangan makan babi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu untuk selamat. Waduh, aturan dari mana? Yesus sudah datang untuk kita supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tetapi ada aturan-aturan yang Tuhan mau, jangan sampai kita lari dari perbuatan-perbuatan jahat. Itu aja. Soal makanan, tadi soal apa lagi? Saya nggak tahu ini, soal pengajaran Paulus. Paulus itu dari Korintus, Kisah Para Rasul, Filipi, Kolose, Galatia, itu pengajaran-pengajaran baik tentang Yesus itu. Nggak lari, nggak ada penyesatan di sana. Kalau ada, aja nggak tahu, tunjukkan ayatnya. Terima kasih. Oke, baik. Ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama terkait makanan. Anda menerima pengajaran makanlah semuanya itu bukan dari Yesus yang datang kepada Bani Israel. Anda menerima pengajaran itu dari Paulus yang dibisikkan oleh Yesus yang bukan manusia. Kolose 2, Ibrani 6, 1 Korintus, 2 Korintus, segalanya halal bagiku dan seterusnya. Itu bukan dari Yesus. Kalau Anda mengatakan yang masuk di mulut, yang tidak menajiskan, yang keluar yang menajiskan, itu tidak ada hubungannya dengan babi. Itu berhubungan dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan, tertera di dalam Matius 15. Tetapi iblisnya memplesetkan seakan-akan itu babi, seakan-akan murid Yesus pada saat itu sedang makan babi. Tak ada murid Yesus makan babi. Di situ dikatakan bahwasanya yang menajiskan adalah yang keluar, bukan yang masuk dalam mulutmu. Itu tertulis di Matius 19, tidak ada hubungannya dengan makan babi, makan anjing, makan kera, makan biawak, padahal pararan dan seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya cuci tangan atau tidak. Tidak ada makanan babi di sana. Cuci tangan atau tidak, itu yang pertama. Ini Anda dapat ilmu dari mana? Lagi-lagi dari Yesus palsu melalui nabinya Paulus. Kemudian yang kedua terkait dengan salib. Nah ini dia. Coba. Orang Kristen mendapat ilmu dari nabinya, yaitu Paulus, dari Tuhannya yang adalah Yesus. Mengajarkan tentang penebusan dosa menggunakan darah manusia. Itu ajaran setan. Ajaran setan itu mempersembahkan manusia kepada siapa? Tuhan yang benar tidak meminta darah manusia. Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak punya masalah. Yesus tidak ada dosa. Jangan kau tumpahkan darahnya, sebab itu adalah satu kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Kata Tuhan, jangan kau membunuh Yesus, sebab aku tidak akan pernah membenarkan Kristen. Karena orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh.
Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Jangan kau bunuh Yesus, itu perintahnya. Kata Yesus orang benar, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang berdosa. Kalau di Kristen, bunuhlah orang benar agar Tuhan membenarkan orang-orang yang berdosa. Lucu kan? Dibalik-balik. Itulah pekerjaan Yesus palsu yang datang kepada nabinya Paulus untuk mengajarkan kepada umatnya Kristen. Jadi penebusan itu, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nih berarti pengikut Yesus. Apabila mereka hendak mempersembahkan penebusan dosa kepada Elohim, ajarilah mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Ada nggak manusia? Nggak ada manusia di sana. Lalu Yesus mengajarkan apa? Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Tuh, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan persembahan hewan binatang. Makanya Yesus palsu ketika dia datang, dia mengajarkan bahwa Yesus yang asli itu anak domba. Supaya apa? Supaya orang yang lemah akal bisa tertipu. Manusia digelari anak domba supaya dia bisa disalibkan juga. Itu fakta real. Sedangkan Tuhan dalam Imamat 18, jangan kau menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab itu akan mencederai kekudusan nama Elohim. Aku sendirilah Tuhan yang akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi ketika Yesus ditanya, ketika di dalam Yohanes 8, Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi ingin membunuhnya. Apa kata Yesus? Kalian ingin membunuh aku karena kalian adalah anak-anak setan. Sekiranya kalian adalah anak Elohim, tidak mungkin kalian akan mau membunuh aku, sebab aku adalah orang yang berkata menurut firman Elohim. Tetapi karena kalian bukan anak Elohim, kalian adalah anak setan, maka kalian ingin membunuh aku. Jadi yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, itu semuanya adalah anak-anak setan. Tengok tadi yang pertama saya katakan, angkatan jahat menginginkan adanya kebangkitan pada hari ketiga. Orang Kristen menganggap kebangkitan hari ketiga adalah keselamatan bagi mereka. Itu adalah tanda angkatan jahat. Coba, yang terakhir terkait dengan baptis. Bung, Yesus itu sekalipun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yohanes Pembaptis hanya membaptis dalam nama Bapa. Tidak pernah Yohanes Pembaptis membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tidak pernah itu. Sejak kapan kemudian ada pembaptisan dalam 3 pribadi? Sejak adanya makhluk yang keluar dari goa, yaitu goa yang ditempati jasad pengganti Yesus milik Yusuf Arimatea. 3 hari kemudian keluar. Markus 16:12, Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Ayo, dari mana dia tahu? Padahal yang keluar dari kubur itu adalah sudah bukan Yesus asli. Yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, Anda baca, Anda mengambil di dalam Matius 28 nomor 19 tadi. Itu sudah pasti tuh, Anda mengambil dari sana. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis yang datang mengaku Yesus, yang mengajarkan kemudian pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus, tetapi iblis. Ingat bung, ini tolak ukurnya. Pelan-pelan, dengarkan saya pelan-pelan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku
telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak di antara semua firman itu yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada tidak? Tidak ada. Itu adalah perkataan-perkataan yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Seluruh firman yang Yesus terima dari Tuhannya setelah disampaikan kepada muridnya Bani Israel muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Tutup buku. Selesai. Tidak ada di situ pergilah ke seluruh dunia, enggak ada. Yang ada adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kunci itu terangkat Yesus ke langit. Waspadalah, akan datang Yesus penyesat. Hari ketiga kemudian berjalan sosok manusia keluar dari kubur. Takak, 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 takak. Akulah Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus lagi. Itu sudah penyesat yang Yesus katakan dalam Yohanes 12:31. Iblis telah akan dilemparkan keluar. Setelah dilemparkan keluar, dia menyesatkan banyak orang. Waspada. Murid-murid Yesus tidak ada yang ikut kepada Paulus. Yang ikut kepada Paulus hanya orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia. Orang Yahudi sampai hari ini tetap beribadah di sinagoge, tetap sabat, menyembah Elohim. Sedangkan orang Kristen menyembah dan punya rumah ibadah dan juga hari ibadah yang berbeda dengan pengikut Yesus. Demikian. Indah sekali dan menarik ya. Cuman sayangnya ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi semuanya diarahkan kepada Yesus penyesat. Padahal dalam Yesus mati dalam Matius pasal 27, kalau kita baca Matius pasal 27 ayat 45, udah jelas ceritanya mulai dari jam 12 malam kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri. Ini manusia. Yesus dikuburkan, kemudian dia juga akhirnya bangkit di dalam Matius 28 tadi. Dia bangkit dan sayangnya ada dusta mahkamah agama sampai hari ini. Kebangkitan Yesus itu tidak dipercayai karena memang betul bahwa berhasil dusta mahkamah agama dalam pasal 29 ayat 11. Kalau berita tentang memberitakan Injil udah jelas, nggak ada Yesus palsu memberitakan pergilah, ajarkanlah, baptislah ke seluruh bumi. Nggak ada Yesus palsu yang mau bilang pergilah, baptislah, carilah orang-orang sesat yang tidak mau melakukan hal yang benar, yang nggak mau percaya Yesus. Dia nggak akan mungkin mengatakan itu. Tapi setelah dia katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau Yesus sesat, masa dia mau suruh kayak gitu? Apa yang kalau dia sesat? Kalau bukan Yesus yang bangkit dari kubur itu, apa esensi kalau dia mengatakan kalau kita mengatakan dia itu sesat, dia itu bukan Tuhan? Ah ini kan boleh bilang gagal paham, logikanya udah jauh sekali. Jadi maksudnya kalau di Matius pasal 29 atau 27 tadi udah jelas, ada kronologinya. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas, kemudian Yesus dihadapkan Pilatus. Saudara-saudara kalau baca Alkitab banyak sekali ya, Yesus diolok-olok, kemudian disalibkan. Itu jelas-jelas. Kemudian dia mati, naik ke surga, dikuburkan. Itu satu rentetan peristiwa yang sangat jelas. Itu bukan Yesus palsu yang bilang keluar dari kubur pada saat ketiga itu Yesus palsu. Wah,
Dari mana itu Yesus palsu itu alasan seperti itu? Saya mau pikir gimana alasan sampai di mana itu yang keluar dari kubur itu Yesus palsu. Padahal benar-benar dia adalah korban tumbal yang menjadi skenario Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya manusia tidak jatuh di bawah kutuk, untuk manusia tidak binasa, untuk manusia semua diselamatkan. Itu kan tujuan dari kematian Yesus. Bukan soal pengajarannya sudah bonus itu. Soal mujizat dia itu udah nggak heran lagi. Air menjadi anggur, mati dibangkit itu udah nggak perlu dibahas lagi. Itu udah terlalu banyak. Terus apa yang diberitakan tentang kepalsuan? Apa yang diberitakan? Apa yang mau disampaikan? Apa kepalsuan? Apa yang kita memplesetkan lagi dalam ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak tadi disampaikan Bang Suma? Saya bingung di mana kesesatannya dia itu. Kita percaya bahwa orang Kristen percaya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang lahir, yang memiliki dua insani dan ilahi kan, rohnya dia ada dua. Tapi bukan berarti dua, tapi dia dalam kemanusiaannya itulah. Yang maksud saya tadi kembali lagi bahwa yang keluar dari kubur nggak ada Yesus yang lain, bukan Yesus palsu lagi. Yesus mana itu maksudnya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi data yang saudara ambil Matius 27, Eli Eli lama sabaqtani. Ini penulis Matius hanya mengutip cerita yang ada di Mazmur 22, tetapi salah kutip. Itu bukan untuk Yesus. Yesus yang disalib ini hanya sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Sedangkan yang ada di Mazmur 22 itu masih ada di tiang salib pada saat malam hari. Gak nyambung. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan aku berseru pada waktu malam tetapi juga tidakkah aku tenang. Mana dia berseru pada malam? Tidak mana. Tidak ada dia berseru pada malam. Gak ada. Jadi itu hanya cocokologi pengarang Matius yang bukan murid Yesus. Kemudian kita tengok di dalam Yeremia atau di dalam Bilangan atau di dalam Ulangan atau di dalam Mazmur, apa yang diterangkan? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi dari Yerusalem telah meluas kefasikan kepada seluruh negeri. Tuhan memberikan racun anggur asam kepada si nabi atau pengajar palsu. Kita lihat apa yang tertuang di dalam Ulangan 32. Jelas sekali bahwa mereka akan memberikan, Tuhan akan memberikan racun anggur asam. Mazmur 69 nomor 21, jelas nomor 21. Bahkan mereka memberi kemudian apa? Anggur asam. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 19:30. Dia diberi anggur asam. Dia minum anggur. Orang yang ada di atas salib ini minum anggur. Ini sudah jelas bukan Yesus. Karena Yesus sudah bersumpah di dalam Matius 26 nomor 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada hari yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan surga. Mulai hari ini aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di surga baru minum. Kata siapa? Kata Yesus yang asli. Tiba-tiba ada orang di atas pohon salib minum anggur, mati dia. Ini Yesus. Ini Yesus asli yang minum anggur ini. Kalau Yesus asli berarti dia pembohong, pendusta. Itu satu. Kemudian Anda melihat ketika berbicara mengenai penyaliban, apa yang saudara uraikan itu semuanya pembelaan saudara terhadap Yesus palsu. Anda pasti membelanya karena Anda pengikutnya. Mana yang palsu? Tadi Matius 5 nomor 19 Anda nggak bisa membantah, bukan? Yesus asli mengatakan jangan, barang siapa yang membolehkan membatalkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Yang palsu mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia akan masuk neraka. Mana yang betul? Tidak mungkin satu orang dua ajaran yang bertentangan. Pasti berbeda.
Nah, tetapi saya ingin menyimpulkan kepada saudara. Tadi saudara mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus itu adalah keinginan Tuhan. Terakhir saya sebelum terlalu jauh, saya minta kepada saudara tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus orang benar ini dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Ingat, saya sudah memberikan data. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau sebarkan dusta. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan mau membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, di situ Tuhan tidak mau Yesus dibunuh karena Yesus orang benar. Pertanyaan saya kepada saudara, mana dalilnya Tuhan mau untuk membunuh Yesus? Silakan. Ya, saya mencoba menjawab dengan sederhana ya, bahwa beda ya peraturan hukum manusia dengan hukum Tuhan itu beda. Maksud saya bukan beda begini. Maksud saya adalah hukum positif yang berlaku bagi kita sekarang dan di zaman perjanjian lama baru itu berbicara tentang komunitas manusia itu. Tapi yang dimaksud dengan Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus itu menjadi penebusan bagi manusia, menjadi korban bagi manusia, itu inti esensi daripada Injil keselamatan. Keselamatan kepada seluruh bumi, untuk supaya dosa di seluruh bumi itu diambil semuanya, ditanggung di bawah kaki kayu, di bawah salib Kristus. Kematian Kristus adalah tumbal yang paling sempurna bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu aja sih. Tadi pertanyaannya saya agak lupa juga tadi, tapi yang pasti kematian Kristus itu adalah satu cara yang paling sempurna untuk dapat mengambil kembali menghubungkan kembali hubungan yang sudah rusak sejak Adam dan Hawa itu ya, bahkan sampai Yesus sendiri menjadi perantara bagi manusia untuk sampai kepada untuk hubungan itu terbangun kembali. Oke. Saya hanya mengingatkan bahwa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itulah yang menjadi harga yang menjadi harga supaya kita itu diselamatkan. Bolak-balik mungkin saya dalam hal ini, tapi yang pasti Tuhan Yesus sendiri dapat berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya melalui Allah Bapa sendiri yang merupakan keilahian Allah itu ada di dalam Yesus sendiri. Jadi bukan berarti dia itu dibunuh atau diapa, tapi dia sendiri yang benar-benar yang mau menderita menjadi manusia untuk supaya kita semuanya yang percaya diselamatkan. Itu aja mungkin. Bisa agak sedikit lupa itu pertanyaannya tadi gitu. Terima kasih. Iya. Saya minta dalil. Kan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas tuh. Kan Yesus ini utusan Bapa. Kata Bapa, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu perintah Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti larangan membunuh Yesus. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti orang Kristen tidak akan mungkin dibenarkan dosa-dosanya ditebus dengan darah orang benar. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saya ulang. Ini larangan Tuhan, jangan membunuh Yesus. Kemudian di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang benar. Jadi menumpahkan darah Yesus adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh, Yesus nggak boleh disalib. Nah sekarang pertanyaan saya, ini ajaran yang Yesus ajarkan. Ketika di dalam Matius 19 itu, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Untuk selamat, jangan membunuh, kata Yesus.
Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong Anda tunjukkan kepada kita di sini, di mana Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah dari orang yang benar. Yesus orang benar, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, mana dalilnya membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen? Perintah dari Elohim, bunuhlah orang yang benar. Jadi seperti ini. Haruslah kau jauhkan, kita balik dalilnya supaya kena kepada Kristen. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Suap silakan kau terima, sebab suap membuat matamu melek dan suap membuat engkau menjadi orang yang betul. Mana itu? Itu kalau begitu dalilnya, Kristen baru betul. Oh, ternyata dasar pembunuhan kepada Yesus karena Tuhan memang menyuruh untuk membunuh orang benar. Tapi itu tertulis di mana? Tak ada kita temukan itu. Yang ada justru apa? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Kristen, orang bersalah dibenarkan, dosa-dosanya dihapuskan orang-orang bersalah ini dengan membunuh orang benar. Kebalik. Saya ulang pertanyaan saya. Kalau Kristen bukan ajaran Yesus palsu, tolong tunjukkan kepada kita, kepada dunia, Tuhannya orang Yahudi yang dipanggil Bapa oleh Yesus memerintahkan agar anaknya yang benar ini dibunuh demi untuk menyelesaikan dosa-dosa para pendosa Kristen. Silakan. Ya, berarti saya ini tinggal mengulang aja. Dunia punya hukum. Keluaran pasal 20 juga sudah ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu hukum positif yang berlaku bagi kita sampai hari ini juga, kita masih pakai juga, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu hukum positif. Tapi kalau anak manusia, Yesus datang ke dunia, memang dia harus dibunuh. Dalilnya? Ya artinya, coba ya. Silakan. 1 Korintus pasal 11 ayat. Nah, itu yang kubilang, pasti ajarannya dari Yesus yang palsu. 1 Korintus itu bisikan Yesus palsu. Yang saya minta dalil Tuhan. Dalil Tuhan, jangan dalil Yesus palsu. Dalil Tuhan. Kita hanya percaya, kita tahu bahwa Yesus sudah Yohanes 16 pasti sudah keluar kepala. Macet internasional. Pasti sudah keluar kepala. Ayo saudara, mana dalilnya? Nah, begitu besar Yesus datang ke dunia harus mati untuk kita. Mana dalilnya? Tunjukkan. Itu dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 juga, dia terhitung dari segala pemberontak. Memang dia harus disalibkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Dalil saudara, dalil. Saya menghargai saudara. Saya minta dalil supaya kita tidak diskusi asal ngomong. Dalil juga yang jelas. Kematian Yesus di Golgota itu dibunuh oleh pemerintahan Romawi waktu itu, oleh Herodes. Kematiannya itulah yang menjadi tumbal untuk kita, untuk menjadi tumbal bagi manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak boleh membunuh manusia. Hukum positifnya nggak boleh. Tetapi kalau Allah, kalau Yesus tidak mati, justru skenario penyelamatan Allah kepada manusia itu gagal. Kalau tidak Kristen imani, sabar. Kalau Kristen tidak imani pembunuhan terhadap Yesus, maka gagallah Yesus palsu. Yesus palsu gagal mendoktrin manusia. Mana dalil? Dia benar mati, tetapi pada hari ketiga kan maut dikalahkan, dia bangkit. Nah itu tidak ada perintah Bapa, Pak Jiwa. Tidak ada perintah Bapa. Tapi untuk menyelamatkan kita manusia loh. Gimana ceritanya? 6 perkara yang dibenci dan bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu mempersembahkan atau menuncurkan darah orang yang tidak bersalah. Yang berbeda itu versinya dunia itu, tapi versi Allah tidak bisa. Yesus berkata dalam Lukas 24. Membuat peraturan, dia sendiri adalah pengenapan akan Taurat, dia sendiri juga jadi korban untuk kita manusia diselamatkan. Oke. Itu ajaran yang Anda dapatkan ini dari mana? Saudara, ajaran yang barusan ini dari mana? Iya, dia harus menyerahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Anda dapat ilmu itu dari mana?
Ya kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa kita kan. Nah, itu ilmunya dari mana? Dosa dihapus dengan darah manusia itu di mana ilmunya? Ilmunya di mana, Bang? Bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, ilmunya di mana? Membunuh manusia adalah menebus dosa. Bukankah membunuh manusia melahirkan dosa? Ya, tapi kan ini versi yang berbeda lain ini. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan harus berpatokan kepada Elohim. Mana dalil Elohim? Baca dalil, harus buka di Matius lagi. Ya, Matius itu bukan dalil Elohim itu. Ya. Silakan Bung, silakan. Ya, kita hanya percaya bahwa kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan dari Perjanjian Lama, bahwa nubuat Yesus harus mati di kayu salib. Tidak ada itu di Perjanjian Lama, itu nggak ada. Dia akan diserahkan. Dalam kitab Yesaya paling banyak itu dia akan diserahkan oleh. Nggak ada, Bang. Ya, oke. Dan kemudian dia akan mati. Boleh saya ngambil sedikit waktunya? Saya pasal 53 ayat 3 kan? Nggak ada itu, Bang. Nggak ada. Itu bullshit. Itu bullshit. Itu hanya tipu-tipu gereja-gereja supaya orang semakin sesat. Nggak ada itu. Mari kita lihat, Bung, ya. Dengarkan saya baik-baik. Kita baca Yohanes 11, termasuk apologet pemula yang ada di bawah. Dengarkan ini. Ini keadaan. Saya minta maaf ya, saya sudah ditunggu orang ini. Minta maaf, ini ada tamu ini. Minta maaf. Oke. Baik, Bang, baik. Terima kasih. Baik semua ya. Terima kasih saudara Jiwa Baru telah diskusi dengan baik. Baik, makasih. Terima kasih teman ada orang baik. Siap. Silakan dilanjut Bang Juma. Ya boleh ya teman-teman. 2-3 sampai 1 jam boleh ya? Saya paparkan ya. Monggo Bang Juma, monggo. Oke, enggak juga 1 jam, paling 5 menit. Jadi gini. Konsep penyaliban yang terjadi yang digaungkan gereja itu munculnya belakangan. Itu dulu. Ada kejadian pada saat proses penyaliban, sebelum dan saat penyaliban, Kristen, bapak-bapak gereja itu nggak ada. Yang ada hanya orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga orang-orang Roma. Kalau bisa di mute dulu, Bang. Sakit kuping saya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi di Yohanes 11 nomor 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan mereka menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh lanjut? Atau ada yang mau disampaikan, Bang? Dilanjut, Gurundal, dilanjut. Oke, makasih. Sampai mana tadi ya? Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan mereka menyaksikan sendiri yang diperbuat oleh Yesus, dan mereka yang melihatnya kemudian percaya kepada Yesus. Ini dulu. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dan orang yang melihatnya percaya kepada Yesus kemudian. Tetapi di antara orang yang melihatnya, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang sedang diperbuat oleh Yesus. Mereka bercerita. Setelah mereka bercerita, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kemudian panik sepanik-paniknya, lalu memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka kemudian rapat musyawarah seketika. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini benar-benar membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan ini, maka semua orang akan datang dan percaya kepada Yesus. Dan apabila itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Saya ulang sahabat-sahabat sekalian. Apabila kita biarkan Yesus begini terus, melakukan mukjizat banyak, orang-orang akan semakin percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, bahaya. Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita ini dan akan merampas tempat dan merampas bangsa kita. Gimana dong sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Berdirilah seorang imam yang bernama Kayafas. Dia itu imam besar pada saat itu dan berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, bro. Dan kamu tidak insaf, my bro, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini mati. Seorang imam kepala angkat bicara.
Kalian ini tidak ngerti, kalian ini nggak paham, kalian ini nggak insaf. Adalah lebih berguna jika Yesus mati untuk bangsa kita. Dia seorang saja mati untuk kita, daripada kita mati semua. Mending Yesus aja. Hal itu imam kepala katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Bani Israel yang telah bercerai-berai. Saya ulang, imam kepala yang punya tugas wewenang tahun itu sebagai pemimpin bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan juga untuk anak-anak Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Ada tidak untuk nubuat? Ada nggak ahli Taurat hadir di situ? Ada. Ada nggak orang Farisi yang ahli Taurat di sana? Ada. Ahli Tanak? Ada. Mahkamah ada nggak hadir? Ada. Ahli Taurat ada nggak? Ada. Ada nggak di antara mereka mengatakan, kan sudah dinubuatkan di kitab kita? Jadi tinggal kita panggil saja Yesus. Kita ingatkan, Yesus, sudah tiba waktunya kawan. Ini nubuatan tentang kamu yang ada. Oh iya ya, ambil palang yuk, ambil kayu, siapkan ikatannya. Kapan kita mulai upacara pembunuhan terhadap Tuhan? Ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dirampas dan di bangsa mereka diambil sama Romawi. Jadi ini hanya unsur politik ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa yang konsepnya muncul ratusan tahun berikutnya. Saya tambahkan lagi sahabat-sahabat sekalian. Jadi imam kepala, yaitu Kayafas pada tahun itu bernubuat, Yesus harus mati seorang untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Lalu kemudian dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa, maksudnya hanya untuk bangsa Israel yang ada di situ, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel, anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Nomor 53-nya, dengarkan baik-baik. Mulai hari itu, mereka imam kepala mahkamah agama orang Farisi sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat ya? Imam kepala tos, mahkamah agama tos, tanda tangan, kwitansinya mana, stempel, trak, selesai. Yesus kita sepakat kita bunuh demi untuk menyelamatkan bangsa kita dari penjajahan dan perampasan Romawi. Sepakat? Sepakat semuanya. Sepakat. Apa yang terjadi? Kesepakatan telah diputuskan bahwa pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, imam kepala telah memutuskan bahwa Yesus harus kita bunuh agar bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Angkat tangan yang setuju. Semuanya angkat tangan. Mulai hari ini mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, apa sebabnya? Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama murid-muridnya ngumpet. Itu dalil. Pada waktu itu, pada hari raya Paskah, orang Yahudi yang sudah dekat dan banyak orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Elohim, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya, agar mereka bisa menangkap dan membunuh Yesus. Jadi menurut tuan rumah, yaitu Bani Israel yang hidup sama Yesus, yang menjadi pelaku utama, yang menjadi otak utama pembunuhan Yesus, apakah mereka membunuh karena nubuat? Jawabannya bukan. Apakah mereka membunuh untuk dosa waris? Jawabannya bukan. Apakah mereka membunuh untuk orang-orang Kristen?
Bukan. Bukan sama sekali. Mereka membunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Romawi. Itu kesimpulan akhir. 2 menit. Kesimpulan akhir. Ketika mereka sudah sepakat, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kesaksian palsu. Pokoknya kita harus bunuh dia apapun caranya. Maka di dalam Matius 26 nomor 4 mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 59 mereka melakukan kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1 mereka melakukan siasat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Agar apa? Agar bangsanya tidak terampas oleh Roma dan Yunani. Maka tersungut-sungutlah kemudian orang-orang itu datang kepada Yesus. Nah ini dia. 1, 2, 3. Hot, tangkap. Yes. Sorry, lepas. Gak jadi ditangkap. Kenapa sih kalian ini? Ada apa sih kalian? Ngapain kalian ribut? Hei, aku ini adalah orang yang mengucapkan firman Tuhan. Apa sebabnya kalian ingin membunuh aku? Karena tidak ada dalam diri kalian itu firmanku. Di mana tertulis itu saudara-saudara? Yohanes 8. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Yohanes 8 ini. Yesusnya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin membunuhnya dikarenakan orang Yahudi yang menangkapnya pada saat itu tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Jadi bullshit kalau pembunuhan itu berdasarkan dosa waris. Saya bacakan biar lebih bagus. Dikatakan gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh di tempat kamu. Andai saja benar tuduhan Kristen bahwa ada nubuat untuk Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang noise sekali, adalah orang-orang yang membawa firman untuk menggenapi firman itu. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku justru karena tidak ada nubuat di dalam dirimu, tidak ada firman di dalam dirimu, sehingga kamu ingin membunuh aku. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan yang demikian juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu, yaitu iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menimpali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi apa sebaliknya yang kamu kerjakan? Yaitu justru berusaha membunuh aku. Berarti Yesus sudah membantah nubuat-nubuat akal-akalan yang dibangun oleh gereja Kristen. Itu nubuatan. Itu sudah dinubuatkan. Padahal Yesus sendiri mengatakan, jika engkau adalah anak-anak Abraham, tentu engkau akan mengerjakan pekerjaan Abraham. Tetapi yang kamu lakukan justru adalah untuk berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Apa jawab mereka? Oh, salah kamu Yesus. Kami ini tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Apa kata Yesus? Jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku